Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Perkenalkan, saya Bu Rum Sri Sapartini. Saya akan mendampingi kalian dalam pembelajaran mata pelajaran Bahasa Indonesia. Salam sehat selalu anak-anak. Di masa pandemi seperti ini, saya harapkan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, tetap jaga protokol kesehatan dengan benar, sehingga kita bisa terhindar dari wabah ini dan wabah ini segera berakhir. Anak-anakku yang saya banggakan, untuk pelajaran kali ini Burum akan membahas tentang teks laporan hasil observasi. Oke. Di buku yang mungkin sudah dibagikan, kalian bisa membukanya kembali, bisa membacanya dan mendengarkan apa yang akan dijelaskan oleh Burum. Yang pertama yang saya bahas adalah pengertian dari teks laporan observasi. Namanya observasi. Observasi itu sebuah penelitian, sebuah pengamatan yang dilakukan oleh seseorang, oleh kalian mungkin saja tentang sebuah benda, tentang binatang, tentang apapun yang bisa kita observasi, bisa kita teliti, bisa kita amati dengan sederhana. Sehingga namanya teks laporan hasil observasi adalah teks yang dilaporkan sesudah melakukan sebuah pengamatan. Jadi teks laporan hasil observasi adalah teks yang berisi penjabaran umum, melaporkan sesuatu berupa hasil dari pengamatan. Sehingga hasil dari pengamatan atau hasil dari observasi. Sehingga saya ulangi sekali lagi, namanya teks laporan hasil observasi adalah teks yang ditulis setelah melakukan pengamatan. Apa saja yang bisa diamati? Banyak sekali yang berada di lingkungan kita. Bisa benda mati, bisa benda hidup. Yang diamati apa, Bu? Tergantung kalian akan mengamati dari sisi apanya. Apakah perkembangannya, misalnya saja kita ingin mengamati tumbuh kembangnya kecambah. Kita bisa mengamati dari awal kalian menanam benihnya di tempat yang basah, 1 hari berapa sentimeter, 2 hari berapa sentimeter, sampai nantinya tumbuh menjadi kecambah yang benar. Itu pengertian teks laporan hasil observasi. Jadi penjabaran umumnya dijabarkan secara lengkap, kemudian sampai akhir pengamatan itu bagaimana, baru kita tulis menjadi sebuah laporan. Kemudian untuk yang kedua, setelah kita memahami pengertiannya, yang kedua adalah karakteristik atau ciri-ciri khusus yang ada di dalam laporan teks laporan hasil observasi. Ciri-ciri khususnya apa saja? Yang pertama, namanya laporan observasi, hasil berarti itu fakta. Fakta itu kenyataan. Jadi betul-betul hasil itu adalah hasil dari apa yang kamu lakukan, kamu amati, kamu ukur misalnya saja. Sehingga dikatakan mengandung fakta atau kenyataan. Yang kedua, bersifat objektif. Objektif itu apa adanya. Semua bisa menerima tentang hasil itu. Tidak subjektif. Kalau subjektif itu perorangan. Tapi kalau objektif, semua orang bisa menerima, bisa melihat hasilnya dengan persepsi yang sama. Yang ketiga, disajikan secara sempurna dan lengkap. Secara sempurna itu mungkin di dalam namanya hasil laporan hasil observasi itu harus ada, mungkin kalau menggunakan benda matinya itu apa disebutkan, ukurannya bagaimana, kemudian
kalau itu dilakukan per hari, maka juga harus lengkap. Hari pertama bagaimana, hari kedua bagaimana. Kemudian yang keempat, tidak memasukkan hal-hal yang menyimpang dan pemihakan. Ya. Jadi tidak memihak hasil ya, karena ini bagus maka ini lebih bagus. Misalnya kita mengamati dua benda yang sama tapi dari produk yang berbeda. Kamu tidak boleh memihak, karena saya senang dengan benda A. Ini karena produknya dari sini, saya harus memberikan nilai yang bagus. Saya harus menceritakan hasil yang bagus. Tidak boleh, ya. Kemudian yang berikutnya adalah tag laporan hasil observasi menggunakan bahasa yang menarik, jelas, logis, dan isinya berbobot. Menarik, bahasanya tidak menggunakan bahasa yang mungkin sulit dipahami, ya, bahasa yang standar bahasa Indonesia, tidak menggunakan bahasa mungkin kedaerahan. Kemudian jelas bisa diterima oleh siapapun, logis itu masuk akal. Jadi penjelasan kalian dari penelitian itu bisa diterima dengan akal. Misalnya yang saya contohkan tadi, kalau kita mengobservasi tentang pertumbuhan kecambah, maka harus masuk akal. Oh, kalau hari pertama itu ternyata belum tumbuh akarnya, hari kedua sudah tumbuh, hari ketiga, dan seterusnya. Kemudian yang berikutnya dimulai dengan kalimat definisi atau klasifikasi. Definisi itu pengertian, ya. Misalnya saja kalau ingin meneliti tentang tumbuhan bakau di Indonesia, kamu jelaskan dulu yang pertama, hutan bakau itu terdapat di negara kita atau tidak. Hutan bakau itu misalnya saja termasuk untuk digunakan ekosistem atau tidak, dijelaskan. Kan hutan bakau itu kan banyak di Indonesia, kamu jelaskan dulu ya, kalimat pengertian seperti apa. Kemudian yang berikutnya, karakteristik berikutnya adalah menggunakan kelompok kata benda. Jelas sekali, karena kalau dalam penelitian kita harus meneliti sebuah benda, sehingga memang harus menggunakan kelompok kata benda. Itu anak-anak. Jadi dari awal kita sudah mempelajari mengenai pengertian, karakteristik. Kemudian menuju yang berikutnya adalah struktur laporan hasil observasi. Struktur tag laporan hasil observasi. Tag laporan hasil observasi itu berisi apa sajakah? Kita harus tahu. Yang pertama, tag laporan hasil observasi berisi pernyataan umum atau klasifikasi. Biasanya terletak di paragraf awal karena dia adalah pembuka. Bisa diisi tentang gambaran umum, bisa diisi tentang pengertian, bisa diisi pengantar-pengantar yang berhubungan dengan benda tersebut. Yang kedua adalah deskripsi bagian dan manfaat. Nah, yang kedua ini penjabarannya lebih luas karena kamu akan menceritakan hasil dari pengamatan atau peristiwa-peristiwa yang terjadi yang kamu alami saat melakukan penelitian. Nah, misalnya kamu ingin menceritakan tentang hutan bakau tadi, kamu jelaskan di bagian deskripsi, hutan bakau itu ditemukan di negara mana. Terus usia, cara menanamnya, mungkin kalau ingin melaporkan cara menanamnya berarti ya itu kamu harus menceritakan tentang tanah yang digunakan bagaimana, kemudian bibitnya berasal dari mana atau berapa senti tingginya untuk bisa ditanam, lokasi penanamannya bagaimana. Nah, itu kalau ingin melaporkan tentang cara menanam bakau. Misalnya ingin melaporkan tentang kehidupan bakau, berarti kamu ceritakan bakonya itu bisa hidup di daerah yang bagaimana, airnya bagaimana. Jadi setiap laporan sesuai dengan apa tujuan kalian, ingin melaporkan apanya. Kemudian yang terakhir, dari gambaran pernyataan umum
dari yang dijelaskan di bab yang kedua, deskripsi bagian, kamu harus membuat ringkasannya atau gambaran secara keseluruhan. Itu berada di paragraf yang terakhir. Nah, itu struktur teks laporan hasil observasi. Saya lanjutkan untuk pembahasan berikutnya. Jadi ini saya teruskan dulu. Yang berikutnya adalah kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Jadi bahasa yang digunakan dalam teks laporan hasil observasi itu seperti apa? Yang pertama adalah menggunakan istilah teknis. Istilah teknis itu istilah yang bagaimana toh Bu? Istilah teknis itu adalah istilah yang berkaitan dengan benda yang kamu teliti. Misalnya, kalau ingin meneliti tentang pertumbuhan kecambah, maka kata apa saja yang bisa masuk? Hari, air, toge, biji, daun, misalnya saja. Kemudian biji kecambah, kemudian tempat biji kecambah, mungkin box, mungkin gelas plastik bisa saja masuk di situ. Jadi kata-kata yang kamu gunakan sesuai dengan benda yang kamu teliti. Kemudian yang kedua, karena di struktur tadi sudah ada mengenai bab yang kedua deskripsi atau menggambarkan, maka di sini juga harus menggunakan kalimat deskripsi, kalimat yang menggambarkan. Contohnya apa Bu? Contohnya ya besar, kecil, manis, pahit, kemudian indah, basah, kering, misalnya saja panas, dingin. Nah, itu adalah kata-kata yang menggambarkan. Kemudian yang ketiga adalah menggunakan kata-kata rujukan. Kata-kata rujukan itu kata yang merujuk pada kata lain yang masih ada kaitannya. Misalnya saja toge ini atau benda ini atau benda itu, di sana kita akan mendapatkan ukuran. Di sini hutan bako bisa berkembang. Nah, misalnya saja, itu kata-kata rujukan. Kemudian yang kedua menggunakan frase. Frase itu kelompok kata. Kelompok kata di sini adalah kelompok kata sebagai satuan gramatikal yang berupa kelompok kata itu adalah gabungan kata yang bersifat non-prediktif. Non-prediktif itu artinya hubungan antara kedua unsur yang membentuk frase tidak berstruktur subjek predikat atau predikat objek. Sering juga gabungan kata yang mengisi salah satu fungsi sintaktis dalam kalimat. Misalnya siswa kelas itu kelompok kata, rumah sakit itu adalah frase, kamar mandi itu adalah frase. Jadi tidak harus menggambarkan subjek dan predikat. Kamar mandi itu tidak ada subjek dan predikatnya. Rumah sakit juga tidak ada subjek dan predikatnya. Tambah besar itu juga tidak ada subjek dan predikatnya. Kemudian yang berikutnya menggunakan sinonim. Sinonim itu persamaan kata. Kata yang berbeda tetapi sama maknanya itu namanya sinonim. Misalnya senang, bahagia itu sinonim, berduka, bersedih itu sinonim. Kemudian menggunakan kata antonim. Antonim itu lawan kata. Besar, kecil, senang, sedih, kemudian lapar, kenyang. Kemudian yang keenam menggunakan kalimat simpleks dan kompleks. Kalimat simpleks adalah kalimat tunggal. Kalimat tunggal itu kalimat yang hanya mempunyai satu pola. Satu pola itu bisa satu subjek, satu predikat, satu objek, satu keterangan. Misalnya ibu mencuci baju itu adalah satu pola. Satu subjek, satu predikat, dan satu objek.
Terus yang kedua, menggunakan kalimat kompleks. Kalimat kompleks itu kebalikan dari simpleks. Kalau simpleks itu satu pola, kalau kompleks dua pola. Misalnya, ibu mencuci baju dan ayah mencuci mobil. Nah, kalian yang pertama itu ibu mencuci baju, subjek, predikat, objek. Kalimat yang kedua, ayah mencuci mobil, subjek, predikat, objek. Ada kata konjungsi dan. Itu adalah kalimat kompleks, kalimat yang mempunyai dua pola. Saya ulangi lagi, simpleks satu pola, ibu mencuci baju. Kompleks dua pola, ibu mencuci baju dan ayah mencuci mobil. Satu kalimat tetapi mempunyai dua subjek, dua predikat dan dua objek. Itu untuk yang kaidah kebahasaannya. Saya ulangi lagi. Kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi ada 6. 1. Menggunakan istilah teknis. 2. Menggunakan kalimat deskripsi. 3. Menggunakan kata rujukan. 4. Menggunakan frase atau kelompok kata. 5. Menggunakan sinonim dan antonim. 6. Menggunakan kata simpel dan kompleks. Saya teruskan untuk pembahasan berikutnya. Setelah kita tahu bagaimana teks laporan hasil observasi itu, tahu pengertiannya, kemudian tahu strukturnya, tahu ciri-cirinya, tahu bahasa yang digunakan. Yang berikutnya adalah bagaimanakah kalau kita menyusun teks laporan hasil observasi. Menyusun teks laporan hasil observasi, langkah-langkahnya 1, menentukan tema kegiatanmu. Kamu akan mengamati apa? Temanya apa? Kamu tentukan. Misalnya saja ingin mengamati tentang hewan. Kucing misalnya saja. Kamu ingin mengamati benda kucing, ya. Kamu ingin mengamati apa? Kenapa kucing kok misalnya saja dia kalau berjalan tidak bersuara, bahkan di atas genteng pun itu dia tidak menimbulkan bunyi. Itu kamu tentukan kenapa kok bisa seperti itu. Kemudian yang kedua, tujuan observasi apa? Tujuannya untuk mengetahui bagaimana kok tidak bisa bersuara, ya kan? Tujuan kamu penasaran, ya, kucing itu kalau berjalan tidak bersuara, ya kan? Tujuan kamu lah, kenapa? Kamu teliti. Kemudian yang berikutnya adalah melaksanakan kegiatan observasi melalui pengamatan langsung. Setelah temanya sudah, ingin mengamati ekor binatang, temanya adalah pengamatan binatang, misalnya saja tujuannya untuk mengetahui bagaimana kok tidak bisa bersuara. Kemudian kamu bisa melihat langsung atau memegang kucing kamu. Kemudian kamu amati bagaimana dia berjalan, karena kucing di sekeliling kita kan banyak, atau kamu punya peliharaan kucing di rumah yang mudah untuk didekati oleh manusia. Kamu amati secara langsung, kamu lakukan. Kemudian kamu menyusun apa saja yang harus kamu laporkan itu nanti, apa saja kriterianya, apa saja kucing itu termasuk binatang apa. Kemudian kakinya berapa, bagaimana dia berkembang biak misalnya saja. Terus yang kelima, membatasi jumlah aspek yang dilaporkan. Kalau kamu ingin melaporkan tentang kucing yang tidak bersuara saat berjalan, ya sudah cukup itu yang diteliti. Kemudian setelah itu mendeskripsikan unsur yang dijelaskan sesuai aspek. Nah, aspek tadi yang kamu laporkan apa? Yang pertama mungkin jenis kucing, bisa makanannya apa misalnya saja, kamu gambarkan dulu. Terus kamu ceritakan di kakinya ada apa saja misalnya saja. Kemudian yang berikutnya adalah melengkapi teks laporan dengan data dan gambar. Teks laporan agar orang itu betul-betul percaya dan yakin, maka setiap penelitian yang kamu lakukan harus kamu foto. Ya, harus kamu foto. Nek kucing ya difoto kucingnya, difoto sikile, difoto kumisnya, difoto badannya, ukurannya, bisa saja. Kalau misalnya meneliti tentang perkembangan kecambah, ya sudah kamu tulis di situ, ya, dari biji, dari tumbuh berapa sentimeter, dari berapa sentimeter setiap harinya, kamu data dan kamu foto, dan itu nanti disertakan di dalam laporan. Terus
Yang berikutnya membuat kesimpulan laporan hasil observasi. Oh, ternyata biji kacang hijau bisa menjadi kecambah setelah kita tanam di tempat yang basah, misalnya saja berapa hari baru bisa kita makan. Misalnya, oh ternyata kesimpulannya kucing tidak mengeluarkan suara saat berjalan. Oh ternyata di kakinya ada apa? Tuh kamu simpulkan. Itu adalah langkah yang terakhir. Jadi menyusun teks laporan hasil observasi tidak usah terlalu berat, tidak usah terlalu. Yang penting bahwa orang itu bisa menerima penjelasan kalian seperti apa yang kamu jelaskan. Itu namanya teks laporan hasil observasi. Jadi tidak usah terlalu berat, kita mulai dari hal-hal yang kecil yang berada di lingkungan kita. Kemudian untuk contoh-contoh teks laporan hasil observasi bisa kamu lihat. Kamu bisa mengakses dari internet. Contoh teks laporan hasil observasi apa saja di situ ada. Di dalam buku yang sudah dibagikan juga ada. Jadi tinggal mencocokkan apa saja yang mungkin bisa saya jelaskan tadi dengan apa yang berada di buku sama ya. Kalau misalnya saja ada kesulitan, bisa bertanya langsung, bisa bertanya lewat grup, bisa bertanya japri langsung ke guru. Jadi pokoknya tetap semangat di masa pandemi seperti ini. Kita harus tetap semangat mencari ilmu, tidak harus bertemu secara langsung. Kita bisa mencari ilmu lewat seperti ini, lewat grup, lewat media yang dibagikan oleh Bapak Ibu guru. Bisa mengakses sendiri di rumah, kita manfaatkan waktu yang ada untuk belajar secara mandiri. Pokoknya tetap sehat dan tetap semangat. Begitu anak-anakku penjelasan sedikit saja, meskipun sudah ada buku yang kalian bisa baca sendiri, tapi lebih jelasnya kita bisa juga membuat ringkasan seperti PowerPoint yang sudah saya berikan tadi. Semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat untuk kalian. Kalau memang masih bingung tentang teks laporan hasil observasi, bisa bertanya melalui grup WA, bisa bertanya japri langsung ke burum, saya layani. Jadi tetap semangat, tetap jaga kesehatan, semoga Allah selalu melindungi kita. Untuk pembelajaran siang ini saya akhiri sampai di sini. Jika burum salah kata, salah kalimat yang mungkin ada yang tersinggung, guru mohon maaf. Sekali lagi jaga kesehatan dan protokol kesehatan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak.